Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 22 Juli 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami untuk merenungkan pekerjaan tangan-Mu, agar kami melalui alam dapat lebih mengenal Engkau ya Bapa dan anak-Mu Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Judul renungan kita pada pagi hari ini tanggal 22 Juli adalah renungkan pekerjaan tangannya. Ayat Alkitab, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Mazmur 143 ayat 5. Kemurahan Allah mengelilingi Anda setiap saat dan sangat bermanfaat bagi Anda untuk merenungkan bagaimana dan dari mana berkat-berkat itu datang setiap hari. Biarlah berkat Allah yang berharga itu membangkitkan rasa syukur Anda. Anda tidak dapat menghitung berkat Allah. Kasih sayang yang selalu dinyatakan kepada Anda bagaikan jumlah tetesan hujan yang menyegarkan. Embun-embun kemurahan membentang di atas Anda dan siap untuk dicurahkan atas Anda. Kalau Anda menghargai karunia keselamatan yang mulia, Anda akan peka merasakan penyegaran setiap hari. Perlindungan dan kasih Yesus, Anda akan dituntun pada jalan kedamaian. Pandanglah perkara-perkara yang mulia Allah di alam, dan biarlah hati Anda bersyukur kepada pemberi itu. Alam ini adalah buku yang berguna untuk dipelajari oleh pikiran. Janganlah Anda lalai dan tidak bersyukur. Bukalah mata pengertian Anda. Lihatlah keserasian yang indah dalam hukum-hukum Allah di alam. Dan kagumlah dan hormatilah Sang Pencipta Anda. Yakin penguasa tertinggi atas langit dan bumi. Ditulis di dalam buku Amanat kepada Orang Muda halaman 515-516. Jika para orang muda mau mempelajari pekerjaan Allah yang mulia di alam dan kebesaran serta kuasanya sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, maka dari setiap penelitian seperti itu, mereka akan tampil dengan kemampuan yang dibangkitkan dan ditinggikan. Kebugaran akan diperoleh dan tidak terkait dengan keangkuhan. Oleh merenungkan keajaiban kuasa ilahi, pikiran akan mempelajari pelajaran yang tersulit namun yang paling berguna dari semua pelajaran. Sehingga hikmat manusia adalah kebodohan, kecuali berhubungan dengan yang kekal dan dikuduskan oleh rahmat Kristus. Ditulis di dalam buku Amanat kepada Orang Muda halaman 323. Jika kita setia mempelajari buku alam, kita akan mendapatinya sebagai sumber yang amat banyak untuk merenungkan kasih dan kuasa Allah yang kekal. Ditulis di dalam buku Amanat kepada Orang Muda halaman 463. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pemazmur berkata, "Aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu." Siapakah dia yang telah menjadikan segalanya? Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 40, paragraf 3, menyatakannya. Alam berkata-kata kepada indera mereka, serta mengatakan adanya satu Allah yang hidup, Halik itu, serta pemerintah di atas segala-galanya. Dia yang menjadikan segalanya disebut Allah yang hidup. Dialah Sang Pencipta dan Dia hanya satu. Allah menyatakan akan kebenaran hal ini melalui indera kita. Siapakah Allah yang hidup ini? Dia adalah Allah Bapa. Ingat pekabaran renungan pagi kemarin tanggal 21 Juli tahun 2022. Namun kita lihat satu bukti lagi. Dalam kutipan ini, Allah yang Maha Hidup disebut juga sebagai pemerintah di atas segala-galanya atau Supreme Ruler dalam bahasa Inggris. Siapakah dia? Roh Nubuat membantu. Kita baca dalam Selected Messages buku pertama halaman 279 paragraf 1. Berkata, Juru selamat dunia tidak mempunyai pertentangan dengan setan, yang diusir dari sorga oleh sebab ia tidak layak lagi memiliki tempat di sana. Ia yang dapat mempengaruhi malaikat-malaikat Allah melawan pemerintah di atas segala-galanya dan melawan anaknya, panglima tentara mereka yang dikasihi, dan meminta simpati mereka untuk dirinya sendiri, sanggup melakukan penipuan apapun. Supreme Ruler atau pemerintah di atas segala-galanya tersebut mempunyai anak. Itu artinya dia adalah Allah Bapa. Allah Bapa lah yang disebut Allah yang hidup atau pemerintah di atas segala-galanya. Karenanya jelas bahwa Sang Pencipta dari segalanya adalah Allah Bapa. Namun Allah Bapa tidak melakukannya sendirian. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 21, paragraf 5. Penguasa alam semesta tidaklah sendirian dalam mengerjakan kebajikannya. Ia mempunyai seorang pembantu, seorang yang bekerja sama yang dapat menghargai akan maksud-maksudnya, dan dapat ikut menikmati kesukaannya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Penguasa alam semesta, yaitu Allah Bapa, mempunyai rekan kerja dalam mengerjakan penciptaannya. Siapakah dia? Roh Nubuat menjelaskan dalam kutipan berikut ini, The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2. Dikatakan, Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri. Sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Dia telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni sorgawi, terutama anaknya yang bekerja dalam persatuan dengan dirinya sendiri dalam mengantisipasi penciptaan bumi dan setiap makhluk hidup yang seharusnya ada di bumi. Anaknya akan melaksanakan kehendak dan tujuannya, tetapi tidak akan melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kehendak Bapa akan terpenuhi di dalam dirinya. Bapa mengurapi anaknya atau menahbiskan anaknya agar menjadi setara dengan dirinya Bapa. Artinya, tidak ada yang setara dengan Bapa sebelum Bapa mengurapi anaknya. Hanya Bapa yang tertinggi. Dan setelah Bapa mengurapi anaknya agar menjadi setara dengan Bapa, maka dimanapun anak hadir, hal itu sama dengan kehadiran Bapa, dan firman yang anak sampaikan harus dipatuhi sebagaimana itu adalah firman Allah Bapa. Inilah otoritas yang Allah Bapa tanamkan di dalam anaknya. Apakah hanya itu? Oh tidak. Perhatikan yang ditandai warna hitam. Bapa bekerja sama dengan anaknya dalam penciptaan bumi dan setiap makhluk hidup yang ada di bumi.
Karenanya rekan kerja Bapa dalam menciptakan segalanya adalah Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Namun, meski Sang Anak menerima kuasa, tetapi dalam melaksanakan kehendak Bapanya, Dia tidak melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Artinya, Yesus tidak ambil untung dari kuasa tersebut. Semuanya Anak Allah kembalikan untuk kemuliaan Bapanya. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan yang berikut ini, Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 22, paragraf pertama. Allah Bapa bekerja melalui Anak-Nya di dalam menciptakan segenap makhluk sorga, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Karenanya saat dikatakan kita merenungkan pekerjaan tangan-Nya, maka yang kita renungkan adalah pekerjaan tangan Allah Bapa melalui Anak-Nya. Pekerjaan tangan Allah Bapa dan Anak-Nya yang kita renungkan. Maka kita akan melihat kasih dan karakter Allah melalui alam. Berikut contohnya. Membina Keluarga Bahagia halaman 211 paragraf 5 berkata, Kristus menarik perhatian murid-muridnya kepada bunga bakung yang di ladang serta burung-burung yang di udara, ditunjukkan bagaimana Allah memelihara mereka, serta menunjukkan ini sebagai bukti bahwa Ia akan memelihara manusia yang lebih mulia daripada burung-burung atau bunga-bunga. Burung saja Allah pelihara, terlebih lagi kita, manusia ciptaannya yang termulia. Kemudian, The Youth Instructor, Maret 24, 1898, paragraf 8. Akar pohon memiliki tugas ganda untuk dilakukan. Akar adalah untuk berpegang teguh pada sulur-sulurnya ke bumi, sementara itu mengambil makanan yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Demikianlah halnya dengan orang Kristen. Ketika persatuannya dengan Kristus, Sang Pokok, sempurna, ketika Dia memberinya makan, arus kekuatan rohani diberikan kepadanya. Sebagaimana akar bertugas untuk berpegang teguh ke dalam tanah bumi, serta menyerap sari makanan untuk kehidupannya, demikian juga kita orang Kristen. Kita harus bersatu dengan Yesus dengan sempurna, layaknya akar mencengkeram bumi, serta menyerap sari makanan dari Yesus Sang Pokok anggur yang benar, agar kita ranting-ranting dapat hidup. Karenanya saat melihat akar pohon, ingat Yesus, bahwa kita harus mencengkeram Yesus, menyatu dengan Yesus, dan menerima makanan rohani dari Yesus. Ini hanya beberapa contoh dari alam yang menyatakan kasih Allah kepada kita. Masih banyak lagi pelajaran yang lain, seperti sinar matahari yang memberikan kesehatan bagi kita, ikan lumba-lumba yang pintar dan suka melindungi atau menemani. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 224 paragraf 5. Jika kita setia mempelajari buku alam, kita akan mendapatinya sebagai sumber yang amat banyak untuk merenungkan kasih dan kuasa Allah yang kekal. Dan dalam mempelajari alam, tidak hanya kita semakin mengenal Bapa dan Anak-Nya yang telah menjadikan segalanya, kita pun akan ditemani oleh para malaikat. Manuskrip Releases volume 13 halaman 265 paragraf 1 berkata, Allah telah menjadikan semuanya untuk keuntungan manusia, dan sementara kita mempelajari segala perbuatan tangan-Nya, malaikat-malaikat Allah akan ada di samping kita untuk menerangi pikiran kita dan menjaga pikiran kita dari penipuan setan. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua untuk merenungkan akan pekerjaan Bapa dan Anak-Nya, memikirkan perbuatan tangan Bapa dan Anak-Nya, agar kita melalui berkat Allah yang berharga ini, yaitu alam semesta, menjadi bagian kita, serta hidup kita dipenuhi dengan rasa syukur. Terpujilah Allah Bapa dan Anak-Nya yang telah menjadikan kita dan segalanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah mengenai alam.
perlu bagi kami untuk merenungkan perbuatan tangan Allah Bapa dan Anak-Nya. Merenungkan akan ciptaan-Mu yang ada di alam semesta ini, khususnya yang ada di dunia ini. Karena melalui alam kami dapat belajar mengenal Engkau serta kasih-Mu kepada kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu, karena hanya roh Anak-Mu saja yang kompeten mengajar kami, agar kami melihat keindahan alam dan berkat-berkat berharga serta bersyukur kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.